Jadi yang dimaksud keluarganya Nabi adalah orang-orang mukmin dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian makanya orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal yang merupakan masih keluarganya Nabi juga ya, tapi tidak dimasukkan dalam doa ini. Kenapa? Karena tidak termasuk orang yang beriman. Abu Lahab, Abu Jahal justru orang yang memusuhi Nabi. Washabi dan sahabatnya Nabi. Siapa sih yang disebut sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah orang-orang mukmin. Ingat, orang-orang mukmin yang pernah berjumpa secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW dan meninggal dalam keadaan beriman. Maka orang-orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad secara langsung tapi tidak beriman tidak disebut dengan sahabat. Kayak tadi itu Abu Lahab, Abu Jahal pernah berjumpa dengan Nabi secara langsung, bisa jadi pernah bersentuhan fisik langsung dengan Nabi, tapi karena tidak beriman maka tidak disebut dengan sahabat Nabi. Atau beriman ya, berjumpa dengan Nabi tapi tidak langsung, seperti melalui mimpi ya. Seperti melalui mimpi. Orang yang mimpi berjumpa dengan Nabi secara langsung ya, orang yang mimpi berjumpa dengan Nabi secara langsung memang yang dilihat itu adalah benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Kalau sampean mimpi ketemu Sunan Kalijogo, kalian mimpi ketemu Bayai Maksum semisal, kalian mimpi ketemu Sunan Bonang, Sunan Derajat, Wali Songo atau wali-wali yang lain, ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani katakanlah, bisa jadi beneran, bisa jadi itu adalah setan yang menyerupai orang-orang tersebut. Karena setan bisa menyerupai siapapun. Yang tidak bisa diserupai oleh setan, oleh iblis, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalian pernah dengar ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu suatu ketika pernah dijumpai oleh sinar yang mengeluarkan suara. Jadi ada sinar yang terang benderang yang di situ mengeluarkan suara, "Hei Abdul Qadir, ya waliullah. Hei Abdul Qadir sing dadi waline Allah. Aku iki Tuhanmu, awakmu wis tak bebasno, kamu saya bebaskan dari kewajiban-kewajiban yang sudah dibebankan kepada seorang muslim. Wis gak usah sholat maneh, wis gak usah poso maneh, wis bebas. Bebas." Tapi apa jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, "Idhab ya la'in, idhab ya adwallah." Hei makhluk sing dilaknat pangeran, minggato kon, minggato, nyah dari sini kalau bahasa anak sekarang, nyah dari sini. Loh kok bisa Syekh Abdul Qadir mengetahui kalau itu bukan Allah? Karena Syekh Abdul Qadir bukan orang bodoh. Syekh Abdul Qadir adalah seorang walinya Allah yang hidup di Baghdad, di Irak sana, yang semasa dengan Ghausul Rifa'is, yang semasa dengan Imam Ar-Rifa'il Kabir, cetus pemilik Thariqah Rifa'iyah. Kalau Syekh Abdul Qadir Thariqah Al-Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir seorang yang alim, yang soleh, ilmunya yang luar biasa ya. Punya beberapa karya atau kitab. Tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala gak mungkin sama dengan makhluk. Bagaimana bisa cahaya mengaku mengklaim dirinya adalah Allah, sang pencipta alam semesta ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala.
Dari situ karena ilmunya itulah maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa mengalahkan setan, padahal dengan cara seperti itu, ya, dengan cara tipu muslihat seperti menampakkan cahaya yang terang benderang, mengaku diri sebagai Tuhan. Banyak orang yang tertipu dengan cara seperti itu. Tapi dengan ilmunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan kealiman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, setan pun terkalahkan oleh ilmunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu.